tidak selamanya utuh. Nenek. Satu persatu bisa saja runtuh. Kembali ke tanah air, Saudara, jelang Idul Adha, 9 ekor sapi kurban di Klaten, Jawa Tengah dilaporkan terjangkit penyakit menular. 7 mati mendadak, sedangkan 2 ekor lainnya sakit. Menurut petugas, sapi diduga mati akibat terjangkit penyakit mulut dan kuku. 9 ekor sapi kurban di Desa Gemampir, Kecamatan Karangnongko, Klaten, Jawa Tengah mati mendadak. Menurut pemilik sapi tersebut, ia membeli hewan kurban dari pasar hewan di Boyolali pada 15 Mei 2025. Namun tak lama setelah ia rawat, 3 ekor sapi mulai menunjukkan gejala sakit, tidak nafsu makan, dan akhirnya mati. Diduga karena terjangkit penyakit mulut dan kuku, sapi yang sakit sebelumnya menularkan pada sapi lain, sehingga satu persatu mati, sedangkan 2 sapi sakit kemudian disembelih. 9 sapi tersebut bahkan sudah ada pembelinya dan dititipkan di kandang miliknya. Namun ia mengaku tetap mengganti semua sapi milik konsumen hingga mencapai sekitar 190 juta rupiah. Selang 20 hari itu nafsu makannya berkurang, lalu sapi itu sudah saya obatin sampai 3 mantri, tapi juga tak sembuh. Terus itu malam harinya sekitar jam 2 pagi itu mati, selang beberapa jam lagi juga mati. Kasusnya itu ada 7 ekor sapi yang mati, lalu yang masih tanda-tandanya masih sakit itu saya jual ke Jagal itu yang 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Klaten menduga sapi dari Pasar Jelok, Boyolali belum divaksin. Setelah menerima laporan, petugas langsung menyemprot disinfektan agar penyakit tidak menular ke sapi lainnya. Mendekati Idul Adha, Idul Kurban, itu dicampur sehingga sapi itu ternyata belum ada keterangan vaksin dari Boyolali. Sehingga pada hari berikutnya, tanggal 25 Mei itu petugas kesehatan untuk memberikan vaksin, tapi karena sudah terserang dan melebar ke sapi yang lain, sehingga ada 7 ekor itu yang mati dan yang 2 itu sapi itu disembelih paksa karena memang khawatirnya nanti akan mati seperti itu. Di Jember, Jawa Timur, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan juga menemukan sejumlah hewan kurban yang terjangkit penyakit mata. Meski sakit mata yang diderita kambing kurban masih dalam taraf tidak terlalu parah, namun kambing kurban yang sakit mata harus dipisahkan di kandang yang berbeda. Tak hanya pemeriksaan kesehatan, petugas juga membagikan cairan disinfektan untuk membasmi virus atau penyakit yang dapat membahayakan ternak kambing. Sementara di wilayah Jakarta Timur, pemerintah kota Jakarta Timur mengantisipasi penyebaran virus dan penyakit yang berasal dari hewan kurban. Pemerintah kota Jakarta Timur mengajak 109 petugas kesehatan hewan ke lokasi penjualan dan pemotongan hewan kurban. Apabila ditemukan hewan kurban yang sakit atau mengidap penyakit menular, akan langsung dilakukan pemisahan dan larangan menjual hewan kurban yang terdeteksi sakit. 109 personel dari petugas kesehatan ini berasal dari suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, dokter hewan, dan juga mahasiswa kedokteran hewan. Tim ini diterjunkan untuk memeriksa hewan kurban yang ada di 10 kecamatan di Jakarta Timur. Tak hanya pada hewan, pemeriksaan juga nanti dilakukan terhadap daging-daging hewan kurban yang telah disembelih untuk menghindari penyebaran virus maupun penyakit menular. Tentunya kami dari pemerintah Kota Jakarta Timur, dalam hal ini Pemda DKI, kepingin menjamin bahwa daging korban yang dikonsumsi nantinya oleh masyarakat itu benar-benar aman dari segala penyakit. Oleh karena itu kita turunkan tim pemeriksa kesehatan hewan korban. Minta tolong jangan sampai ada yang terlewat. Satu, yang kedua jangan sampai nanti daging yang sudah diperiksa ternyata ditemukan ada penyakit, tidak secara langsung dilihat untuk dimusnahkan. Jadi langsung seketika harus dimusnahkan dan kita menjamin itu kita lihat betul-betul.
Selain pemeriksaan hewan kurban, pemerintah Kota Jakarta Timur juga melarang keras kepada warganya untuk membuang limbah kotoran dan sisa hewan kurban ke aliran sungai dan kali. Jika ditemukan, maka akan ada sanksi yang nantinya diberikan oleh pemerintah. Tim Liputan, Kompas TV.